Maaf, Pak. Saya mengganggu waktu Bapak bisa. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, terkait dengan saya akan mewawancarai Bapak. Tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam LMS itu adalah untuk mewawancari salah satu kepala sekolah, dan Bapak adalah salah satu narasumber yang akan saya wawancarai mengenai kasus dilema tentang keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Ya, kita bisa mulai dari sekarang Pak. Ya, ada apa nih? Iya Pak, begini Pak, mengenai kegiatan praktek pengambil keputusan, terutama adalah kasus dilema. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral? Oh, begitu. Dalam masalah itu, untuk identifikasi itu melalui pengamatan perkembangan di sekolah. Pengamatan bisa dari saya dengar dan dari rasa saya lihat, dan siapa kemudian perkembangan dan saya putuskan. Ulang lagi. Dari untuk mengidentifikasi ya? Untuk mengidentifikasi melalui pengamatan isu yang ada di sekolah, terutama dalam kasus-kasus melalui pengamatan isu yang berkembang di sekolah. Pengamatan itu bisa yang saya dengar, saya lihat, dan saya rasakan, dan siapa saja kemudian saya pertimbangkan dan saya putuskan. Ya, seperti itu aja. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Di sini saya dalam mengambil keputusan ini pasti berdasarkan aturan yang ada di sekolah dan peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Jika tidak sesuai mengikuti aturan, khawatir terkena sanksi dari dinas. Pasti akan ada kepentingan yang sama. Baik Pak, berarti harus mengikuti dari dinas Ya, terkait ya Pak ya. jadi saya nggak bisa mengambil keputusan tanpa aturan atau yang dari dinas. Berarti Bapak memutuskan itu berdasarkan dari dinas pendidikan gitu ya Pak ya, Ya, untuk kepentingan saya nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Berarti ada koordinasi atau kerjasama ya Pak, Ya. sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, yang berlaku dari dinas. Ya, berarti selalu prosedurnya mengikuti aturan dari Ya, dinas. takutnya menyalahi aturan, saya kena sanksi. Oh begitu Pak ya, Ya. jadi supaya terhindar dari sanksi. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa nih Pak yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Biasanya saya menentukan kasus, kemudian melalui pendekatan personil, saya melakukan rapat dengan guru-guru dan dari dinas kecamatan, sudin dan dinas seterusnya pada saat mengambil keputusan. Saya nggak ambil keputusan dari mengambil keputusan sendiri, tapi saya koordinasi dulu. Berarti ada koordinasi ya Pak ya. Pokoknya gini, setiap keputusan yang Bapak ambil itu koordinasinya Ya. dengan yang terkait, khususnya adalah dengan guru-guru. Iya, terutama guru-guru. Ya. Jadi tidak Bapak sendiri ya Pak? Nggak bisa, saya nggak berani ngambil keputusan sendiri tanpa ada dari guru-guru. Berarti ada kesepakatan gitu ya Pak ya, bagaimana hasilnya dari permasalahan ini bisa diselesaikan secara bersama. Dari awal, dari guru-guru, lalu kecamatan gitu Pak, sehingga sampai ke dinas pendidikan gitu ya Pak ya. Biasa kan hasil dari keputusan bersama itu lebih baik daripada ambil keputusan Sendiri. Baik Pak, memang benar Pak seperti itu ya. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dan kasus-kasus di dalam dilema ETK Pak? Biasanya saya mendengarkan dari rapat orang yang berkepentingan untuk memecahkan masalah. Berarti awalnya dari rapat ya Pak ya, bagaimana cara memutuskan supaya permasalahan itu dapat terpecahkan secara bersama. Ya. Ya.
Jadi artinya bersama-sama. Selanjutnya hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan. Jadi kita masuk ke dalam tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Biasanya dalam mengambil keputusan itu selalu berdasarkan peraturan dinas pendidikan dan saya harus mengikutinya. Walaupun ada orang-orang yang tidak sepakat dengan keputusan saya itu. Jadi keputusan saya itu berdasarkan keputusan dari dinas pendidikan. Walaupun nantinya Bapak akan ada dilema gitu ya Dilema Pak. pasti. Mungkin ada satu sisi yang mungkin tidak menerima apa keputusan, tapi Bapak tetap pada aturan dari dinas pendidikan. Karena masalahnya kalau kita ngikuti aturan atau masalah ini diikuti yang ada di sekolah bisa bermasalah lebih luas lagi kalau menghindari permasalahan. Jadi yang kita ikut aja aturan dari dinas. Berarti yang menjalankan adalah aturan dinas. Aturan dinas. Yang Bapak ikuti ya Pak ya. Baik. Apakah Bapak juga memiliki sebuah tata kala atau jadwal? Jadi apakah Bapak memiliki jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus etika ini? Dan apakah Bapak juga langsung menyelesaikannya di tempat ini? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak biasa lakukan atau Bapak jalankan? Nah, jika mengambil keputusan ini pun cukup lama, saya akan membuat jadwal kapan keputusan itu dengan lisan. Tapi jika waktu mendesak, maka saya berkoordinasi dengan guru senior. Jadi saya kalau ada punya lama, saya bisa ambil waktu lagi kapan dijadwalkan. Dijadwalkan. Jadi kalau lama itu dijadwalkan. Kalau mendesak cukup saya koordinasi lagi dengan guru senior. Berarti ada koordinasi yang bisa diajak dengan guru senior untuk memutuskan ya Pak. Iya. Jadi keputusan apa nih yang terbaik untuk sekolah kita gitu ya Pak. Seperti itu. Baik Pak. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Ini jika ada kasus yang dilema seperti ini, cukup guru senior bisa memberikan arahan. Jadi guru senior aja bisa memberikan arahan yang terbaik untuk mengambil keputusan yang terbaik. Guru senior Jadi kalau hanya di sekolah berarti Bapak koordinasinya dengan guru senior untuk dapat memecahkan bersama. Iya. Jadi guru senior itu benar-benar membantu Bapak membantu dalam mengurusan segala sesuatunya karena bisa diajak kerjasama diskusi. Oke. Jadi hasil diskusinya, kerjasamanya itu terkait dengan guru senior ya. Betul. Baik Pak. Dari semua hal nih Pak yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih Pak yang Bapak bisa petik nih dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Sebagai pengetahuan aja dan pengalaman saat mengambil keputusan dan mendengarkan yang baik, mencari tahu dan merasakan. Keputusan berbasis nilai kebajikan. Itu berkenan ya Bu ya? Insya Allah. Begini Bu, saya akan melakukan kerjasama dengan Ibu. Pertama kalinya adalah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan di sekolah ini. Kita mulai dulu yaitu bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di SDN rapat-rapatan maupun cara kami mengidentifikasi masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolah kami ini dengan cara mana membedakan mana yang ini kasusnya di anak-anak, kasusnya orang tua, atau kasusnya di guru-guru tersebut. Seperti itu identifikasinya melihat dulu ya siapa jadinya ya menjadi masalah ini, permasalahan ini, dan itu juga bisa berdasarkan tingkat kasusnya, masalahnya apakah masalah ini ringan, sedang, atau
sulit lah atau berat. Bisa jadi urgent gitu Ya, ya. ya. Jadi identifikasinya tuh melihat dulu kondisinya, kasusnya ya dulu apakah itu guru, siswa, orang tua, bahkan bisa juga antara guru dengan siswa itu. Siswa, jadi dengan guru, apakah guru dengan orang tua atau orang tua dengan siswa. Jadi itu cara identifikasinya ya, Bu, ya. Baik Bu. Terus bagaimana Ibu juga melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yaitu yang sama-sama benar atau sama-sama penting menurut Ibu. Sama-sama benar dan sama-sama penting. Ya tentunya setiap ada masalah kita selalu melakukan musyawarah atau dalam mengambil keputusan itu kita musyawarahkan dulu dengan teman-teman ataupun dengan guru ataupun dengan yang lainnya di komunitas di sekolah ini seperti itu. Musyawarahkan dulu. Jadi dengan cara musyawarah ya, Bu. Selanjutnya Bu, bagaimana prosedur yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam mengatasi permasalahan tersebut? Prosedurnya biasanya sih kita melihat permasalahan itu apa yang menjadi masalahnya kenapa, siapa pelakunya, terus penyebabnya apa, kita panggil, kita cari dulu permasalahannya itu apa, masalahnya ya apa, latar belakang itu apa, terus siapa yang bermasalah ini, kemudian kita baru melakukan cari solusi dari permasalahan tersebut. Melihat dulu titik Permasalahannya bagaimana. Baik Bu. Selama ini juga nih Bu, apa sih yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di rumah kita? Yang paling efektif Ya, dalam mengambil keputusan dalam di rumah kita. Dalam mengambil keputusan itu tadi yang sudah saya sampaikan, tentunya kita mengambil musyawarah, tapi ada juga kita harus melakukan suatu prioritas. Mungkin masalah misalnya ada dua dilema kan, sama-sama kasusnya masalah ini sama-sama baik seperti itu kan, benar dengan benar. Kita harus melakukan prioritas mana yang lebih besar kebaikan, ya skala prioritas mana yang lebih besar kebaikannya atau kebajikannya di antara dua kebaikan tersebut. Jadi kita cari prioritas utama. Mulai kebaikan dan kebajikan ya. Kebaikan dan kebajikan sama juga ya? Ya sama ya. Artinya penilaiannya lebih prioritas ke sana gitu ya. Iya. Ada nilai-nilai. Iya. Baik Bu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu juga memiliki jadwal dalam sebuah penyelesaian masalah etika ini Bu? Karena cara penyelesaiannya dan tempat Ibu di sini memiliki sebuah cara penyelesaian. Artinya gini, dalam menyelesaikan permasalahan, apakah Ibu juga memiliki jadwal? Untuk menyelesaikan masalah itu kan kita namanya permasalahan tidak perlu kita rencanakan kelihatannya. Bagaimana? Jadi nggak terjadwal ya, tidak terjadwal. Tapi begini, mungkin maksudnya ketika ada masalah kita melakukan analisis ya, dalam arti melihat permasalahan ini dari skala prioritas, kemudian apakah ini masalah yang harus segera ditangani, apakah masalah ini perlu didiskusikan dengan teman-teman terlebih dahulu, ataukah ini permasalahannya bisa solusinya itu bisa dalam jangka waktu, diperlukan jangka waktu yang panjang seperti itu. Kalau permasalahan itu harus segera diputuskan atau diselesaikan, mau tidak mau kepala sekolah sebagai pimpinan harus memberikan solusi yang cepat, harus saat itu juga memberikan solusi, memberikan pemecahannya seperti apa. Kalau seandainya masalah tersebut bisa kita sedang ya, istilahnya sedang itu termasuk cepat juga, tapi masih ada kesempatan kita sedang waktu untuk berkomunikasi atau minta pendapat, bertukar pikiran sebentar dengan guru dan dulu seperti itu bisa kita lakukan dulu. Sudah mengajak guru senior ya, tentunya guru senior yang biasa menangani permasalahan seperti ini, ataupun kita
untuk jangka agak panjang, mungkin kita kumpulkan semua guru, kita bahas ya sama-sama tentang permasalahan ini dan kita cari solusi yang terbaik untuk